Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melaksanakan pembelajaran mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Bapak Ahmad Sofi Muhyiddin LC MSI. Pada kali ini kita membahas tentang nilai-nilai kepemimpinan dalam manajemen dakwah yang disusun oleh saya sendiri Zela Safitri dengan NIM 20402100034 dan rekan saya Lelia Nanda Anggraini dengan NIM 20402100027. Pengertian kepemimpinan manajemen dakwah. Dalam bahasa Inggris, pemimpin disebut leader, sedangkan kegiatannya disebut leadership. Kepemimpinan merupakan suatu proses agar bisa memimpin. Pemimpin harus melakukan sesuatu. Dan kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu posisi otoritas. Kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, tapi sekedar menduduki posisi itu tidak memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin. Manajemen dakwah adalah sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas kemudian mengarahkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Teori kepemimpinan manajemen dakwah. Ada 8 teori kepemimpinan yang dapat menggambarkan berbagai pendekatan dan corak dalam kepemimpinan, yaitu A. Teori otokratis menyatakan bahwa kepemimpinan ditegakkan atas dasar kekuatan disiplin yang didukung oleh adanya sanksi terhadap suatu perbuatan. Apabila pekerjaan itu baik akan mendapatkan penghargaan dan apabila jelek akan mendapatkan hukuman. B. Teori psikologi menyatakan bahwa fungsi utama dari kepemimpinan adalah mengembangkan sistem motivasi sebaik-baiknya dalam mendorong dan memberi semangat terhadap bawahannya untuk bekerja mencapai tujuan organisasi dan memberi kepuasan bagi kebutuhan pribadi mereka. C. Teori sosiologi memandang bahwa tindakan pemimpin adalah berusaha melancarkan pekerjaan bawahan, mengatasi kesulitan yang dihadapi, dan mengikutsertakan mereka untuk mengambil keputusan terakhir dalam menentukan tujuan organisasi. Dengan demikian, para bawahan mengetahui apa yang harus dikerjakan, kemana arah yang dituju, dan apa yang diharapkan oleh organisasi mereka. D. Teori suportif atau teori bantuan menegaskan bahwa kepemimpinan dapat berjalan secara baik dengan jalan membantu para bawahan agar dapat bekerja dengan baik pula. Teori ini juga dinamakan dengan teori partisipatif, di mana pemimpin mendorong bawahan untuk turut serta pengambilan keputusan. Teori ini juga disebut dengan teori demokratis, di mana pengambilan keputusan ditempuh secara bersama. E. Teori laissez-faire menekankan pemberian kebebasan oleh pemimpin kepada bawahan dalam menentukan kegiatan mereka. Anggapan kedewasaan dari para bawahan membuat para pemimpin dalam teori ini berfungsi sebagai simbol yang memberikan kebebasan yang terlalu luas kepada setiap bawahannya. Anggota bebas mengemukakan pendapat, mengemukakan kebijakan sendiri-sendiri, sedangkan pemimpin hanya menjadi mediator ketika terjadi perselisihan antara mereka. Rencana yang tegas dipandang tidak perlu karena akan mengekang kebebasan anggota. Segala sesuatunya direncanakan kepada bawahannya. F. Teori perilaku personil yang mendasarkan pemikiran bahwa dalam mengatasi permasalahan harus bertindak fleksibel, sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Pemimpin yang menganut teori ini tidak pernah melakukan tindakan yang sama untuk setiap situasi yang dihadapi, sehingga ia mempunyai kelenturan dalam menghadapi bawahannya. G. Teori karakter menekankan adanya sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sifat-sifat tersebut meliputi 1. Kecerdasan, 2. Berinisiatif, 3. Berkemauan keras, 4. Kedewasaan jiwa, 5. Persuasif, 6. Komunikatif, 7. Percaya diri, 8. Perspektif atau empati, 9. Kreatif, dan yang terakhir partisipasi sosial. H.
Teori situasional berangkat dari suatu pemikiran bahwa kepemimpinan itu mengandung 3 unsur, yaitu pemimpin, yang dipimpin, dan situasi. Selain kepada bawahan, pemimpin juga harus menyesuaikan diri terhadap situasi yang berbeda-beda yang dihadapinya. Karakteristik kepemimpinan manajemen dakwah ada 8. Yang pertama yaitu amanah, 2. Memiliki ilmu dan keahlian, ketiga memiliki kekuatan dan mampu merealisir, 4. Rendah diri, 5. Toleransi dan sabar, 6. Benar, adil dan dapat dipercaya, 7. Musyawarah, ke-8. Cerdik dan memiliki firasat. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin dakwah. Yang pertama adalah technical skill. Technical skill adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi dan kemampuan khusus tentang pekerjaan, seperti pengetahuannya dengan sifat tugasnya, tuntutannya, tanggung jawabnya, dan kewajiban-kewajibannya. Dalam hal ini, ia harus terus berusaha untuk belajar dan menguasai informasi-informasi yang mesti dikuasai dalam pekerjaannya. Yang kedua adalah human skill. Human skill adalah yang berkaitan dengan perilakunya sebagai individu dan hubungannya dengan orang lain dan cara berinteraksi dengan mereka. Termasuk di sini adalah perilakunya dalam hubungan dengan kepemimpinan dan interaksinya dalam kelompok yang berbeda. Yang ketiga adalah conceptual skill. Conceptual skill adalah kemampuan untuk melihat secara utuh dan luas terhadap berbagai masalah dan kemudian mengaitkannya dengan berbagai perilaku yang berbeda dalam organisasi serta menyelaraskan antara berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi yang secara keseluruhan bekerja untuk meraih tujuan yang telah ditentukan. Syarat kepemimpinan dakwah. Syarat kepemimpinan dakwah menurut Muhammad Ghazali yang pertama adalah pengetahuan mendalam tentang Islam. Seorang dai harus benar-benar mendalami ilmunya mengenai usul dan furuk Islam, sehingga apabila seorang dai mengajak mat'u, benar-benar dia dapat mengindahkan kepada mereka risalah yang sempurna. Dengan demikian, seorang dai akan menjelaskan kepada mat'u hakikat risalah yang sempurna. Dengan demikian, dai akan menjelaskan kepada mat'u bahwa Islam bukanlah ikatan yang menghubungkan manusia dalam Tuhannya dalam masjid saja, tetapi Islam adalah hubungan dengan Tuhan yang membimbing seorang mukmin dalam segala segi kehidupan, yang meletakkan masyarakat dan negara atas landasan yang tidak mungkin menyeleweng darinya. Yang kedua adalah dai bersifat kebenaran. Seorang dai haruslah menjadi ruh yang penuh dengan kebenaran, kegiatan, kesadaran, dan kemauan. Yang penting bagi seorang dai memandang kehidupan ini dengan mata yang terang dan nyala, serta pandangan besi, sehingga apabila melihat penyelewengan dalam masyarakat dengan tegas harus mengatakan kebenaran dan berusaha meluruskannya. Konsep penggerakan dalam pelaksanaan dakwah ada 5. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah suatu kegiatan di dalam sebuah organisasi yang dilakukan sebelum adanya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah sebuah proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan ke dalam suatu bagian yang dipimpin oleh seorang manajer serta melimpahkan wewenang agar dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pelaksanaan penggerakan. Penggerakan adalah sebuah aktivitas pokok dalam manajemen yang mendorong dan menjuruskan semua bawahan agar berkeinginan, bertujuan, serta bergerak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan merasa berkepentingan serta bersatu padu dengan rencana dan usaha organisasinya. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengawasan atau controlling, yang pertama adalah pemberian motivasi, yang kedua pembimbingan, yang ketiga menjalin hubungan, yang keempat penyelenggaraan komunikasi, dan yang terakhir pengembangan dan atau peningkatan pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah penilaian evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan langkah yang telah ditetapkan. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah yang pertama, 1. Lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Yang kedua, bermusyawarah dalam segala urusan termasuk urusan dakwah. Yang ketiga, kebulatan tekad dalam menjalankan dakwah. Yang keempat, tawakal kepada Allah setelah bermusyawarah. Yang kelima, memohon bantuan kepada Allah sebagai konsekuensi dari tawakal. Yang keenam, menjadi kecurangan. Yang ketujuh, mendakwahkan ayat Allah untuk menjalankan jalan hidup bagi umat manusia. Yang kedelapan, membersihkan jiwa raga manusia dengan jalan yang mencerdaskan. Yang kesembilan, mengajarkan manusia akan kitab suci Al-Quran, hikmah, serta rahasia alam.
Kesimpulan dari materi tersebut adalah kepemimpinan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen dakwah, karena pemimpinlah yang bertanggung jawab atas jalannya semua fungsi manajemen dakwah, mulai dari perencanaan dakwah atau planning, pengorganisasian dakwah atau organizing, pelaksanaan dakwah atau activating, dan pengawasan dakwah atau controlling. Di dalam sebuah organisasi atau lembaga dakwah, kepemimpinan manajemen juga terkait dengan pengambilan keputusan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen dakwah. Karena tanpa keputusan yang tepat dari pemimpin, maka manajemen dakwah tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.